Liputan6.com, Jakarta semakin dekat dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok terus dijegal lawan-lawan politiknya. Pengamat dari Habibie Center, Indria Samego, melihat ada beberapa upaya yang dilakukan para lawan Ahok, dicari kelemahan Ahok, soal reklamasi, soal RS sumber waras. Muncul karena resistensi pada Ahok. DPRD DKI juga mau buat aturan baru soal persyaratan calon independen dan terbaru soal meterai. Itu semua akumulasi ketidaksukaan pada Ahok, kata Indria kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu, tanggal 20 bulan 4 tahun 2016. Upaya menjatuhkan Ahok dilakukan karena berdasarkan hasil-hasil survei, tidak ada yang bisa mengalahkan elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur itu. Indria menuturkan elektabilitas Ahok saat ini mencapai 60% dan sulit dikalahkan lawannya. Kalau tidak ada gonjang-ganjing, dia pasti sudah di atas 60%. Tetapi lawan Ahok tahu, dicari sana-sini. Saya kira memang akumulatif orang melihat gaya mengungkapkan pandang Ahok masih belum diterima, tutur pengamat LIPI itu. Indria menyampaikan, untuk situasi saat ini, Ahok perlu mengubah gaya. Ia disarankan lebih menahan diri supaya tidak memperkeruh suasana. Ahok harus kalem. Dia harus ubah tempo untuk tabrak kiri dan kanan. Dia harusnya serahkan pada mesin politik. Relawan teman Ahok, tandas Indria. Liputan6.com, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dikenal keras dan tegas dalam memimpin ibu kota. Kata-kata kasar pun kerap dikeluarkan Ahok untuk mempertahankan kebenarannya. Namun di balik karakter kerasnya, Ahok dinilai sudah memberikan banyak manfaat serta perubahan selama memimpin dan membenahi ibu kota, seperti berkurangnya titik banjir karena sudah banyak sumur resapan. Kemacetan dan transportasi mulai membaik, keterbukaan anggaran, serta tata kelola birokrasi yang semakin baik. Pemimpin itu harus melakukan perubahan atau terobosan. Jika tidak melakukan terobosan, maka pemimpin itu bisa dikatakan melakukan penyimpangan, kata pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia Fernando Mas di Jakarta, Senin, tanggal 19 bulan 4 tahun 2016. Fernando yang juga dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mencontohkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengeluarkan kartu sehat dan kartu pintar, banyak yang menentang dan menimbulkan reaksi. Namun, kini banyak masyarakat merasakan manfaat program tersebut. Begitu juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing juga menuai reaksi, termasuk Menko Bidang Maritim Rizal Ramli yang mengeluarkan jurus Raja Wali ngepret dan dianggap membuat gaduh. Kan banyak yang bilang hidup di Jakarta keras. Kalau pemimpinnya lembek, bagaimana nasib Jakarta ini? Yang ada Jakarta nggak akan maju-maju. Jadi Ahok nih tegas dan kebijakannya mengundang reaksi keras, tapi nyatanya sama seperti Jokowi, Rizal Ramli, atau Susi, keras tapi bermanfaat untuk rakyat. Fernando menegaskan, menurut Fernando, saat ini banyak pihak yang menuding Ahok telah melanggar izin dan kewenangan reklamasi. Nyatanya, Ahok telah bekerja sesuai undang-undang. Dia menduga ada kelompok yang sengaja mencari kesalahan pemimpin yang melakukan terobosan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap terobosan yang dilakukan Ahok, kami yakini akan bermanfaat untuk masyarakat. Presiden Jokowi juga sudah katakan jika negeri ini butuh pemimpin yang berani, tegas dan jujur. Kriteria itu ada di Ahok, Fernando menandaskan.